Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau baca tentang akankah dia menepati janjinya. Nah, seperti biasa aku punya 3 file di sini. File nomor 1, file nomor 2, file nomor 3. Kamu boleh pilih, pause dulu videonya, pilih mana yang paling resonate, yang sesuai dengan situasi kamu saat ini. Terus kalau untuk kamu yang masih bingung gimana cara milihnya, aku gosok dulu nih telapak tangannya kayak gini supaya telapak tangan kita itu lebih sensitif, jadi ngerasain mana energi yang paling kita tertarik. Terus begini, kalau di aku biasanya aku tutup mata. Kenapa? Karena aku nih tipe visual learner, jadi aku suka ke distract dengan gambar-gambar. Dan kalau di aku ini nanti kerasa kayak ada lebih tertarik dengan yang mana, ada yang lebih hangat. Tiap orang itu beda-beda, pasti ada salah satu yang berbeda lah. Kalau enggak, misalnya kamu kerasa ini tertarik sama yang ini sama yang ini, kayak gitu, kamu lihat aja, tonton aja video dua-duanya, nanti disambungin kayak gitu. Terus untuk kamu yang udah subscribe, like, dan comment, thank you, it means a lot. Dan kalau misalnya seperti biasa ya, kalau ini general reading, kita semua tahu nggak semua 100% itu situasinya persis sama dengan situasi kamu. Kalau kamu mau cari solusi atau mau cari second opinion yang resonate 100% dengan situasi kamu saat ini, kamu bisa booking personal reading. Cara kontak aku ada di description box. Bisa kamu DM via Instagram, via TikTok, atau via Telegram. Oke, kamu pause dulu videonya. Oh iya, ada satu lagi. Aku setiap hari itu usahain on time, pasti jam 11 lewat 11 aku posting. Kalau kamu mau tahu jam posting aku jam 11 lewat 11. Kenapa? Karena 11.11 aku yakin itu sebagai portal manifestation gitu, terutama soal relationship. Kenapa aku concern di relationship? Aku berharap kalian semua punya hubungan yang sehat. Oke, pause dulu videonya, nanti kita ketemu di file pilihan kamu. See you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, ini readingan kamu. Kita lihat, akankah dia menepati janjinya? Entah janji dia mau setia kah, entah janji dia untuk long term komitmen ya. Kita lihat gitu. Ini selalu aku kocok kartu itu di depan kamera. Kenapa? Karena biar aku juga kan nggak tahu nih kartu-kartu yang akan keluar ini apa. Karena pada dasarnya tugas tarot reader itu menginterpretasikan arti-arti kartu itu apa, kemudian nanti digabungkan jadi satu cerita yang utuh gitu. Kita lihat, selain itu juga aku suka kolek energi, jadi lebih detail, kita kelihatan bacanya itu lebih detail di bacaannya nanti. Akankah dia menepati janjinya? Oh, kayaknya banyak ya. Devil mengeluarkan belum. Kelihatan nggak? Katanya agak gelap ya. Oke, aku set dulu. In frame kah? In frame ya.
Oke, kalau dari kartu-kartu ini, kalau janjinya dia adalah long term commitment itu dalam arti pernikahan ya, atau komitmen apapun, misalnya dia mau tunangan atau gimana, ya ini memang ya dia tepatin sih janjinya. Cuman aku nggak ngerti kenapa kalau untuk jangka panjangnya itu hmm, kok kalian tuh kayak berat sebelah ya energinya itu. Jadi di sini yang keluar itu cuman yang dominan pengambil keputusan itu energi hmm, maskulin. Energinya itu maskulin. Mungkin karena dalam pernikahan ini kalian sepakat bahwa pria itu sosok yang kepala rumah tangga ya, jadi cuman satu suara itu bisa. Cuman memang ini butuh proses, jadi kamu sabar aja ya. Prosesnya itu mungkin ya agak lama, tapi ini memang kadang mungkin dia tipenya itu penganalisa, kemudian untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar sayang itu dia mungkin tipe orang yang nggak mudah jatuh cinta kayak gitu, dan dia juga cukup passion ya ngejalanin hubungan ini. Lumayan lah dia senang lah dengan hubungan ini, nantinya itu akan menyenangkan hubungan kalian tuh. Untuk janji bahwa akan kayak apa ya, kayak sehidup semati kayak gitu, itu dia bisa menepati kalau dari kartu-kartu yang keluar ini. Karena memang orang ini tipenya itu komitmen ya, komitmen jangka panjang, makanya dia tidak mudah untuk sembarangan berkomitmen. Kalau kamu ngerasa dia agak lama ya karena memang apa ya, pola pikirnya itu kompleks, orangnya cukup kompleks gitu loh. Cuman dia sekalinya sudah janji ya memang pasti ditepatin gitu, dia usahain yang terbaik. Tipenya kayak apa ya, provider dia nih, jadi bukan cuman feelingnya yang dia penuhi, terus kayak apa, suasana dalam pernikahan itu juga bagi dia itu penting gitu. Dan untuk membuat semua itu stabil, kita tuh kadangan ya, kita kalau untuk cuman achieve something, kalau kita cuma mencapai sesuatu itu lebih mudah dibandingkan kita mempertahankan gitu. Karena yang terjadi nih biasanya yang ya pengalaman aku ya, konsul orang-orang yang couple kayak gitu, untuk menikah itu mudah, tapi mempertahankan pernikahan yang benar-benar harmonis itu susah. Itu maintainnya itu nggak mudah ya, kita nggak bisa emosi kita tetap stabil, terus kan banyak faktor kayak gitu. Karena pada dasarnya kebanyakan orang memilih pasangan itu bukan mereka tuh suka bingung antara mereka ini tertarik atau memang sayang gitu loh, gitu. Dan untuk make sure bahwa kita benar-benar kita sayang itu memang butuh waktu gitu. Kebanyakan orang itu nggak sabar untuk menganalisa, untuk menunggu yang terbaik gitu, untuk meyakinkan diri yang terbaik. Banyak orang tuh kebanyakan ya terburu-buru gitu loh, jadi memikirkan itu cuman dari satu sisi aja gitu. Padahal untuk long term commitment itu bukan hal yang mudah, banyak hal yang harus dipikirkan. Belum lagi nanti kalau untuk kita punya keturunan. Tapi balik lagi, hidup itu kan penuh pilihan ya. Balik lagi, kehidupan
relationship macam apa yang kamu mau gitu loh, dan yang mau kamu wariskan ke keturunan kamu nanti, yang mau kamu ajarkan entah ke anak kamu, entah ke orang-orang sekitar kamu. Nilai-nilai pernikahan apa yang mau kamu tularkan kayak gitu. Kalau di sini juga kan ya itu jawabannya balik lagi memang agak sedikit tricky kayak gitu, agak dia pun yang dia sudah yakin sekarang dia bisa serius karena aku ngelihat di sini tidak ada pihak ketiga kayak gitu, dan memang mau sama kamu itu sampai akhir itu. Unsurnya komplit, mulai dari pengetahuan udah mulai dijalankan, udah komplit lah. Pengetahuan oke, secara materi oke, kemudian secara feeling dia sudah apa namanya, sudah yakin bisa secara dipikirkan secara logika, dihitung itu sudah oke, secara di atas kertas oke, feeling oke, ini sudah komplit semua unsurnya, dan dia sekarang benar-benar yakin itu bahwa bisa menepati janjinya. Tuh, ini yang dia bayangkan tentang sebuah pernikahan atau komitmen itu yang benar-benar sehat, itu yang dia mau. Jadi minimal ada 4 aspek yang dia pertimbangkan. Tuh, dia memang apa ya, pemikirannya itu orangnya visioner mungkin ya ke depannya gitu loh. Mungkin dia tipe yang tahu bahwa dirinya itu seperti apa, kemudian ya dia ngelihat juga ngamatin kamu itu seperti apa, kemungkinan seperti apa. Ini sepertinya orangnya senang apa ya, senang dengan menganalisa gitu loh, dia mengumpulkan fakta, makanya mungkin kerasa agak lama gitu ya. Oke, semua unsur udah komplit. Ini dia berdayakan dari semua ini ya, maksudnya dia kayak orang yang bersungguh-sungguh gitu, bersungguh-sungguh memang untuk mewujudkan, bikin kalian tuh sama-sama happy gitu. Ini orangnya cukup cukup keras ya, cukup keras dia, tapi dengan seperti ini orangnya lebih jelas gitu, jadi nggak yang kamu nggak akan menebak-nebak ini akan gimana-gimananya. Dia itu cukup jelas apa yang dia mau, apa yang dia suka, dia nggak suka gitu, dan pasti dia akan mengkomunikasikannya nanti sama kamu gitu. Oke, itu untuk kamu yang udah pilih file 1, semoga resonate. Seperti biasa aku selalu ngingetin, apapun itu kamu label kamu dalam sebuah hubungan, single oke, kamu mau pacaran oke, divorce oke, mau menikah oke, temenan oke, tapi satu pesan aku, jangan pernah kamu kehilangan jati diri kamu atau mengubah diri kamu hanya untuk memenuhi ego ataupun standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih deck nomor 2, file nomor 2, ini readingan kamu. Akankah dia menepati janjinya? Ups. Sepertinya dari sekilas sih kayaknya aku ngerasa ini mantep ya. Feelingnya itu beda, rasanya memang mantep. Coba lihat ya. Oke.
Ini pergerakannya lumayan cepat dan memang dia oke, ini masih di omongan berarti ya. Oke, kita lihat. Oke. Kalau dari kartu-kartu yang keluar ini aku ngelihat terlalu banyak apa ya, ini kayak third party situation, semuanya energinya adalah maskulin. Aku lihat energinya maskulin semua yang di sini. Energi maskulin itu bukan berarti bahwa dia harus laki-laki, tapi energinya aja. Ada perempuan yang dominan atau logik ya, itu dia kalau di tarot terlihat sebagai masculine energy. Ya, ini third party situation. Ini masih tahap menganalisa ya, ini menganalisa, jadi belum ada kayak dia baru mau mengambil keputusan gitu. Ini ada salah satu pihak yang kayak masih belum bisa melupakan pas energi itu, jadi hubungan sebelumnya. Ya, cuman aku nggak ngerti kenapa ya ini kayak ininya ini kurang matang ya. Mungkin sorry aja kalau misalnya secara finansial ya mungkin diusahakan, tapi dari sini sih belum ada tanda-tanda ya kayak gitu bahwa secara finansial itu siap gitu. Kemudian ini nih kayak masih banyak, masih di planning aja, maksudnya rencana aja. Prakteknya seperti apa dia nggak kebayang. Dan jujur aja di sini nih yang aku lihat ya, yang ada itu adalah passion gitu loh. Dia memang tertarik dengan kamu ya. Dia tertarik dengan kamu karena ya penampilan kamu, dan dia memang ngelihat, mungkin karena dia orangnya passionate ya, jadi dia ngelihat kamu pun dia memang suka tipe orang yang apa ya, ini energinya in out ya, nggak stabil. Pada dasarnya dia ini agak susah untuk berkomitmen itu, dia agak sulit lah untuk berkomitmen, makanya dia nggak kebayang. Ini kebanyakan cuman diomongin doang tapi belum ada bukti, itu belum ada pengetahuannya juga belum ada. Terus dan aku nggak ngelihat sayangnya itu loh, rasa sayangnya itu belum cukup lah untuk memulai komitmen yang jangka panjang itu kalau dari sini. Dan kebanyakan ini mungkin nggak semua resonate, orang yang kamu pikirkan ini dia belum kepikiran untuk komitmen jangka panjang gitu. Dia masih sibuk dengan urusannya sendiri, kadang mungkin kepikiran, kadang enggak. Energinya itu in out, jadi nggak stabil. Itu mungkin aja dia takut. Ini terlalu kebanyakan, ini apa ya, kayak diomongin tapi belum dipraktekin gitulah, diafirmasi tapi belum
praktekin gitu. Kita lihat tambahan kartunya, akankah dia menepati janjinya? Ya, ini memang apa ya? Kalau dalam hubungan tuh ya, kita masukkan opini orang lain selain pasangan kita dalam hubungan itu, ya beginilah yang terjadi karena efeknya di jangka panjang itu bisa menjadi masalah. Itu makanya kalau klien aku tuh tanya tentang relationship, selalu aku pesan bahwa kalau kamu mau hubungan yang jangka panjang, kamu pastikan internal kamu itu kuat gitu. Karena yang namanya menikah, cobaan itu pasti ada aja, tapi pastikan faktornya eksternal, jangan internal. Internal itu cuman antara kamu dan dia gitu loh. Kalian berdua harus punya kayak keyakinan diri, tapi bondingnya itu harus kuat gitu. Kalau misalnya bonding kalian nggak kuat, internalnya aja nggak kuat, bagaimana kalian bisa ngadepin faktor eksternal itu. Intinya kamu kalau mau hubungan yang benar-benar menyenangkan di jangka panjang, ya pilihlah yang orang yang bisa diajak berkomitmen dan ikatan kalian tuh kuat gitu loh. Jadi mau diapain pun itu nggak bisa, karena pada dasarnya kan kayak misalnya itu ada dua pernikahan itu kan ada dua orang begini jadiin satu, jadi ini nggak bisa lepas, jadi satu kesatuan yang utuh, tapi tetap aja kita lihat ini masih ada tangan kanan tangan kiri, tapi tidak meninggalkan identitas masing-masing, itu saling support gitu loh. Nah itu yang belum ada di sini, itu karena mungkin menghadirkan kayak pihak ketiga. Dan aku ngelihatnya pihak ketiga ini justru orang dari masa lalu. Mungkin salah satu di antara kalian belum bisa move on atau belum bisa menyelesaikan trauma dari masa lalu gitu. Jadi kalau misalnya pasangan kita melakukan hal A gitu yang ada kemiripan dengan orang sebelumnya, kamu ngerasa, jangan-jangan dia gini ya, jadi kita ke-trigger gitu loh. Itulah fungsinya kita healing sebelum kita mau komitmen baru gitu. Jadi ya namanya pengalaman ya, setiap orang itu kan pernah yang namanya berbuat kayak yang orang bilang itu kesalahan gitu loh. Mungkin banyak keputusan kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh, kayak gitu. Itu yang suka dianggap kesalahan oleh orang-orang tuh kayak gitu. Tapi apapun itu namanya hidup ya, kita kan harus berjalan ya. Dan bagi aku nggak adil rasanya ketika bukan apa ya, menularkan, membawa orang lama, orang lain yang berbuat gitu. Misalnya apa namanya, masa lalu dia yang berbuat, kita yang menanggung, harus menyembuhkan, kan bukan tanggung jawab kita juga gitu loh. Menurut aku pun nggak adil, dan rasanya juga nggak adil kalau kita ngejudge seseorang, apalagi bukan dia yang berbuat ya, cuman karena pengalaman kita di masa lalu yang tidak menyenangkan gitu loh. Kan banyak cara untuk menganalisa gitu loh. Jadi jangan asal mengambil kesimpulan gitu, karena biasanya orang yang belum fully healing itu, dia itu akan ke-trigger, dan itu efek gitu loh dalam hubungannya saat ini. Dan inilah yang terjadi dalam hubungan ini gitu. Kemungkinan mungkin dia yang masih punya trauma dengan masa lalu bisa gitu. Dan aku ngelihat di sini tidak ada figur feminin itu, ya mungkin itu dia bermasalah dengan figur ibu. Aku ngeliat di sini nggak ada figur feminin, semua maskulin gitu. Dia tidak mengerti bagaimana
mungkin mengasihi seseorang tuh dengan tulus kayak gitu. Yang dia pahami itu bahwa segala sesuatu itu rasa sayang itu ya cuman berdasarkan kayak misalnya kedekatan kayak gitu. Ini energinya in out gitu. Dan dia memang sangat takut ya untuk berkomitmen itu, atau yang namanya komitmen cuman untuk diomongin aja bukan untuk dilakuin. Ini tidak ada tanda-tanda praktikal, semua itu rencana, semua itu pikiran, omongan gitu. Jadi cuman berbentuk afirmasi kayak gitu. Dan memang kamu agak hati-hati dengan tipe orang yang seperti ini, itu janji-janjinya gitu. Karena ini ada tanda kan energi in out itu termasuk player gitu. Jadi kamu agak hati-hati aja, dianalisa dulu. Kan ada orang yang bilang kayak gini, kalau omongannya beda dengan tindakannya, yang kamu percayai adalah tindakannya gitu. Kamu lihat faktanya gimana itu, dan kamu ngerasanya gimana kayak gitu. Ini kan sebenarnya omongan banyak gitu, komunikasi banyak, tapi nggak apa ya, nggak ada buktinya gitu loh. Ini cuma ngomong aja itu. Tapi balik lagi ya, apapun itu kan ini hidup kamu, jadi kamu bebas memilih gitu. Kita tuh sangat bebas memilih gitu. Tapi kamu harus ingat bahwa kita itu tidak pernah bebas dari konsekuensi atas pilihan yang kita ambil gitu. Jadi pertimbangkanlah matang-matang, apalagi kalau kamu memang mengharapkan komitmennya itu jangka panjang itu. Dan tipe yang seperti ini ya agak, yang sepengalaman aku sih memang agak sulit untuk diandalkan ya. Kalau kamu expect bahwa kamu akan diperlakukan seperti apa ya, kayak yang wah kamu segalanya atau itu, ya lupakan aja gitu loh. Ini kalau dari kartu-kartu yang keluar. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 2, itu readingan kamu. Semoga resonate. Balik lagi, seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu, mau kamu pacaran, mau kamu menikah kah, mau kamu single kah, apapun itu status kamu dalam relationship, jangan pernah kamu kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego ataupun standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file ketiga, ini readingan kamu. Readingan kamu, akankah dia menepati janjinya? Aku nggak tahu janjinya apa, nanti kita lihat ya. Apakah sama dengan salah satu file sebelumnya? File ketiga nih apa ya? Akankah dia menepati janjinya? Oke. Oh, sweet banget. Oke, kalau kamu tanya akankah dia menepati janjinya, di sini kartu yang keluar itu mengkonfirmasi bahwa dia akan menepati janjinya.
Jadi kalian itu sama-sama menepak apa ya, kayak mau mewujudkan hubungan itu yang sehat mungkin ya, kayak gitu, dan memang sering dikomunikasikan. Itu mungkin. Nah, cuman oke. Di sini sepertinya ada kayak age gap ya. Kalau kamu ada perbedaan usia lah, perbedaan usia psikologi, mental age. Jadi bukan mungkin secara usia kalian nggak beda jauh, tapi secara psikologi ada salah satu dari kalian yang matang. Di sini memang aku ngelihat cuman dua macam energi ya, feminin sama maskulin. Yang energinya feminin ini orangnya lebih sifatnya itu kayak orang yang lebih bertanggung jawab, orangnya kreatif, orangnya apa ya, dia tipe orang yang praktikal gitu, apa nggak banyak rencana dia kerjakan. Kalau yang energinya ini adalah maskulin, dia tuh lebih ke arah planning gitu, ide yang kayak gitu. Cuman kalau yang feminin ini lebih ke arah ya kreativitasnya kayak gitu. Jadi itu mungkin yang membuat kalian bersatu ya, karena punya kayak apa ya, gambaran utuh yang sama gitu loh, walaupun kalian punya perbedaan sifat. Ini banyak sih sepertinya kalian ini ya. Yang aku lihat di sini memang tidak mudah untuk bersatu dengan orang ini. Bisa jadi punya kayak apa ya, perbedaan latar belakang keluarga kah, aku nggak ngerti ini apa ya. Jadi memang agak sulit sih bersatu dengan orang ini. Kamu dan dia itu bukan hubungan yang mudah. Bisa jadi kalian tidak ini ya, nggak direstui kah, kayak gitu. Tapi dia ngerasa sih kamu pasangan yang paling pas buat dia. Itu cuman memang cara dia berkomunikasi itu mungkin kurang matang ya, kayak gitu. Kalau kamu kan salah satu lah di antara kalian tuh ada yang cara berkomunikasinya itu kurang matang, analisanya itu belum terlalu matang. Itu ya bisa dilatih lah. Memang bayangannya adalah mau hubungan itu yang indah. Ini prosesnya itu kayak apa ya, dia itu ya langsung yakin bahwa kamu tuh orangnya, bahwa kamu paling pas untuk jadiin pasangan, kata dia gitu. Dan dia memang ya menepati janjinya itu, sama-sama ini sambil dilakukan juga. Jadi ibaratnya itu ya sama-sama lah kalau hubungan itu menurut dia. Jadi kalian sama-sama bertumbuh, sama-sama healing kayak gitu. Nah, iya, memang sama-sama untuk kayak apa ya, mengakali hubungan untuk jangka panjang gitu. Sama-sama kayak misalnya mencari apa aja nih yang bisa dikerjakan gitu. Dan ini bukan cuma sebatas planning, karena kalian percaya bahwa segala sesuatu itu ya harus dijalani, harus intinya apapun rencana, semua rencana itu bagus. Mungkin itu ya prinsip kalian yang sama, semua rencana itu bagus,
kayak gitu. Jadi tapi lebih bagus lagi kalau diwujudkan supaya ada hasilnya gitu loh. Ini nggak terlalu banyak ini ya, maksudnya tidak terlalu banyak drama, mungkin dalam drama internal ya. Drama internal itu dalam artian kamu dan dia. Kalau drama eksternal kan ya namanya hidup, kita nggak bisa menghindari itulah kayak gitu. Tapi drama internal antara kamu dan dia itu sebenarnya tidak terlalu banyak gitu pun. Kalaupun ada, kamu realitanya adalah bahwa kamu banyak drama dari keluarga atau orang sekitar kamu, ya kalian anggap itu insignifikan gitu, karena ini nggak nongol, nggak muncul di bacaan kalian itu. Dan mungkin kalian tipe orang itu sama-sama senang mengakali ya, maksudnya cari solusi gitu loh, makanya enaklah hubungannya itu. Jadi kalau ada masalah itu dibicarakan, ini maunya gimana kayak gitu. Oke, dealnya gimana nih, misalnya janji ya besok gini 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 gini, nah itu langsung dipraktekin gitu, menyenangkan lah hubungannya gitu. Kayaknya itu aja yang kebaca GPL 3. Oke, semoga resonate ya. Dan seperti biasa aku selalu pesan, apapun status kamu yang kamu pilih, mau kamu pacaran, mau kamu nikah, mau kamu single, semua itu balik lagi ke kamu. Tapi jangan sampai kamu kehilangan diri kamu dan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.